Aduh, hampir lupa kak. Saya kalau lupa report kita zoom ulang nih kak. Ya lanjut ya kak. Ada memaksimalkan fitur chat, klik raise hand sebelum bertanya, gangguan teknis adalah hal yang wajar. Kita lanjut. Seperti biasa, tujuan luas kita di dalam PKJ PJOK ini memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik secara efektif, bermakna, menyenangkan, dan refleksif. Capaian akhir pelatihan, guru mampu bersikap reflektif dalam melaksanakan profesinya sebagai guru PJOK sehari-hari. Tujuan capaian pembelajaran modul kita hari ini yaitu setelah menyelesaikan modul refleksi untuk paradigma perubahan diri guru PJOK, kakak-kakak diharapkan mampu yang pertama memahami konsep dan pentingnya melakukan refleksi dan hubungannya dengan keberpihakan pada murid. Yang kedua, mengimplementasikan menulis refleksi menggunakan model refleksi yang berbeda-beda. Nah, ini peserta dapat menganalisis tulisan refleksi yang sudah dilakukan selama ini. Jadi kita hanya mengulas kembali kak ya dari modul 1.1, 1.2, dan 1.3 kemarin. Nah, agenda kita hari ini karena hanya 45 menit ya kak ya, 1 JP. Nah, ini kakak-kakak diharapkan untuk menganalisis tulisan refleksi dan juga berbagi hasil analisis. Nah, nanti akan saling berbagi atau saling sharingnya di ini ya kak, Figma Jamboard yang linknya akan saya berikan. Analisis tulisan refleksi, kita langsung saja kak. Nah, di sini ada pertanyaan pemantik kak. Ini saya ambil dari LMS. Yang pertama itu ada bagaimana saya menulis refleksi selama mengikuti pembelajaran mulai dari modul 1.1 hingga 1.3. Kapan biasanya saya menulis refleksi? Apa saja yang kakak-kakak tulis? Yang nomor 2 itu bagaimana perasaan kakak selama menuliskan refleksi? Apa yang muncul di pikiran setiap kali kakak harus mulai menulis refleksi? Nah, yang ketiga itu ada hal apa saja yang menurut kakak-kakak menjadi lebih baik berkaitan dengan menulis refleksi? Hal apa yang masih menjadi tantangan? Yang keempat itu ada bagaimana kakak menggunakan rubrik penulisan refleksi selama ini? Seperti apa tulisan refleksi jika dinilai secara mandiri menggunakan rubrik yang ada? Yang kelima, bagaimana seharusnya kakak bisa menulis refleksi dengan lebih baik lagi? Keterampilan apa lagi yang kakak butuhkan untuk bisa menulis refleksi dengan lebih tajam dan mendalam ke diri kakak-kakak? Yang keenam itu yang terakhir, apa yang bisa kakak lakukan untuk memastikan bahwa kakak menjadi guru PJOK yang reflektif? Siapa yang bisa membantu kakak? Nah, ini di dalam pembelajaran PJOK semua kan. Ini semuanya kalau kakak sudah buka-buka LMS, semua jawabannya atau pertanyaannya ada di LMS semua kak. Boleh nanti saling sharing, mungkin pendapat kakak sendiri atau sambil baca-baca di LMS ya kak. Nah, setelah ini kita masuk ke link Jamboard. Nanti kakak diharapkan sudah saya buat kak. Di situ ada bisa link Jamboardnya yang seperti kemarin itu Figmanya kak, bisa diperbesar, bisa diperkecil. Nanti kakak menulisnya itu menggunakan sticky note ya kak ya, seperti kertas. Nah, jadi kakak tulisnya seperti yang ada di gambar ini kak nih. Ini yang warna-warna ini namanya sticky note kak. Nanti ada di aplikasinya. Jadi jangan langsung menulis dulu kak. Jadi kakak siapkan dulu sticky note-nya, nanti di aplikasi ada. Jadi tidak berantakan gitu kak. Bisa terekam jelas dan tulisannya juga jelas, nggak kemana-mana. Oke, ini saya share linknya di kolom chat ya kak.
Silakan Kak, sudah bisa diakses. Waktunya lumayan lama ya Kak ya, sekitar 25 menit Kak, karena ada 6 pertanyaan lumayan Kak. Silakan Kak. Jangan lupa ditulis namanya ya Kak ya, nama masing-masing peserta baru menjawab agar nanti terbaca di aplikasinya. Siap Kak Triswandi, dilanjut Kak. Semoga lancar tahlilannya Kak.
Kak, izin Kak, apa, link-nya kirim lagi Kak, pindah laptop, tadi laptopnya nge-lag. Siapa? Terima kasih. Sama-sama Kak. Yang sudah menulis Kak Engkus nih. Ya, Kak Engkus sudah pakai sticky note tuh Kak. Sudah bener Kak. Coba kakak yang lain. Saya stop share dulu ya Kak ya. Saya buka dulu.
Nah, ini Kak. Nah, ini namanya sticky note Kak, yang ini Kak. Nah, jadi Kakak bisa nulisnya, diklik dulu, nanti pilih warna di sini, misalkan saya warna biru. Nah, ini sudah Kak. Saya deketin dulu ya. Ini bisa Kakak perbesar. Untuk menjawab pertanyaan nomor 2 misalkan, nomor 3. Atur di sini Kak. Tulis namanya, lalu bawahnya baru jawabannya Kak. Sticky note-nya pakai yang ini Kak. Saya ulangi lagi Kak ya. Misalkan saya menjawab pertanyaan nomor 1. Nah, itu beberapa udah mulai bisa. Jangan lupa atasnya diberikan namanya, sticky note-nya diatur, jangan terlalu besar, jangan terlalu kecil juga Kak. Jangan terlalu besar-besar, nanti bisa saya zoom kok Kak jawabannya. Oke, kalau Kakak sudah menulis atau sudah masuk aplikasi ini, nama Kakak sudah terekam semuanya, apalagi nanti dibantu dengan jawaban-jawaban Kakak. Oke, dilanjutkan. Kak Adnan sudah menjawab. Ini siapa yang ada di chat ya Kak Dimas? Udah langsung join Kak.
10 menit lagi ya, Kak.
Baik Kak, sudah cukup Kak ya. Nanti kalau ada yang belum selesai bisa dilanjut lagi nanti setelah Zoom. Kita lanjut dulu, nih tinggal sedikit lagi. Kita fokus dulu ya Kak ya ke ini dulu, ke Zoom dulu. Ini tadi sudah. Nah ini mari berbagi refleksi. Nah, coba siapa yang mau sharing nih Kak? Satu orang aja deh Kak, biar cepet Kak. Pertanyaan pemantiknya, mengapa kakak-kakak melakukan refleksi setelah pembelajaran berlangsung? Boleh Kak, satu orang. Kak Dian nih belum kedengeran hari ini. Ketua kelas kita nih, Kak Dian, izin Kak Dian. Kenapa kita harus melakukan refleksi dalam pembelajaran PJOK Kak? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya, mohon maaf nih kakak-kakak sekalian. Kayaknya laptop saya kayaknya udah jadul nih ya. Nge-lag terus ini. Telat masuk dan lain sebagainya. Ya, baik. Nomor satu ya. Menurut kami atau menurut saya mungkin ya. Menurut refleksi adalah cara kita yang bagus, yang baik untuk memahami sebuah proses atau progres dari kita sendiri dalam kegiatan belajar mengajar untuk mengidentifikasi apa saja sih yang kita perlukan, yang kita harapkan untuk ditingkatkan dalam hal kegiatan belajar mengajar. Dan biasanya saya selalu memberikan atau melaksanakan kegiatan ini di sesi akhir pembelajaran Kak. Di situ bisa kita tuangkan apa saja yang kita ingin sampaikan, seperti mungkin tantangan, kesulitan, keberhasilan kita, capaian, serta rencana ke depannya nanti. Mungkin itu dulu Kak yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Dian. Luar biasa. Sudah mau sharing atau berbagi ya Kak ya untuk pertanyaan nomor 1. Boleh nih, ini ada Kak Adnan. Izin Kak Adnan untuk pertanyaan nomor 2 Kak Adnan. Ini Kak Adnan sudah selesai Kak. Boleh Kak Adnan saling sharing Kak untuk pertanyaan nomor 2 Kak. Halo Kak Adnan. Halo Kak, kedengeran Kak suaranya Kak? Siap Kak, aman Kak? Aman ya? Aman. Oke. Jadi bagaimana perasaan saya selama saya menulis refleksi, apa yang muncul di pikiran setiap kali saya harus mulai menulis refleksi. Menurut saya Kak, setelah menulis refleksi, saya mungkin merasa termotivasi untuk memperbaiki cara belajar atau mencoba strategi baru, khususnya setelah menyadari kelemahan atau tantangan yang dihadapi. Nah, kemudian yang muncul di pikiran saya mengapa harus menulis refleksi, yaitu supaya termotivasi untuk terus meningkatkan diri dan mencoba memahami bagaimana pengalaman belajar yang baru bisa. Mungkin itu Kak pendapat saya untuk pertanyaan nomor 2 Kak. Oke, baik. Terima kasih Kak Adnan sudah sharing dan mau berbagi tentang refleksi dalam pembelajaran PJOK. Oke. Siap Kak, sama-sama Baik Kak. Kak, kita
kita lanjut ya Kak ya. Sudah selesai nih Kak. Nah, pada sesi akhir ini kakak-kakak diharapkan memahami konsep dan pentingnya melakukan refleksi dan hubungannya dengan keberpihakan pada murid. Yang kedua, kakak-kakak diharapkan bisa mengimplementasikan dan menulis refleksi menggunakan model refleksi yang berbeda. Oke, baik kakak-kakak, sesi atau tatap maya hari ini sudah selesai. Tapi sebelum saya tutup, izin Kak, ini tadi saat berkumpul workshop tadi ada arahan dari admin ya Kak ya, admin DBGP Pusat untuk absensi dan tugas-tugas kakak. Ini saya share di grup Kak, izin Kak. Ini ternyata masih merah semua Kak tugasnya Kak. Nih bisa dilihat Kak ya. Nah sudah saya kirim ke grup Kak. Nah ini ada tugas di 1.1.D.2 tentang refleksi framework. Nah ini yang baru mengerjakan ini baru Kak Fatmawati, Kak Indra, Kak Ratna, Kak Dian. Sisanya masih merah Kak. Coba Kak sambil dibuka di grup WA Kak. Nah untuk tugas 1.2.D yang melakukan pembelajaran ini baru 2 Kak. Kak Fatmawati dan Kak Indra Agus. Nah untuk 1.2.E refleksi pembelajaran itu baru 2 orang nih Kak nih. Kak Fatmawati dan Kak Dian. Nah, dan 1.3.D refleksi pembelajaran juga itu baru Kadian. Nah, ayo yang masih merah, yang masih strip-strip itu berarti belum mengerjakan Kak. Nah, ini due date-nya sudah terlewat, tapi nggak apa-apa Kak, kakak-kakak masih bisa mengerjakan. Silakan dipenuhi tugas-tugasnya Kak, karena itu yang akan menjadi acuan kakak di akhir nanti untuk penilaian kelulusan Kak. Selain absensi, terus tatap muka nanti 1 minggu, dan juga yang terakhir itu tentang tugas itu Kak. Nah saya hanya bisa menginformasikan saja Kak ya. Nah kakak-kakak bagaimana caranya bisa menyelesaikan tugasnya walaupun sudah lewat date, boleh silakan masih bisa mengerjakan. Boleh Kak Dian? Silakan Kak. Ya, baik, terima kasih Kak Rizky. Mungkin saya pribadi dulu nih ya, bukan mewakili teman-teman mungkin ya. Kalau saya sendiri memang merasa kurang ini ya, apa namanya, informasi. Artinya mungkin bisa dibisikin Kak Rizky, di setiap modul 1 titik berapa yang ada tugasnya, ada penugasannya. Terus terang aja saya ini yang 1 titik yang saya belum kerjain itu saya nggak tahu yang mana tuh. Karena saya suka beberapa kali baca modul, yang mana ada tugas, yang mana nggak ada nih. Mungkin kelewat ya atau bagaimana ya. Saya sih ngerasa sudah lihat semuanya, tapi masih ada yang terselip belum juga. Nah ini bukan hanya untuk saya, tapi untuk teman-teman semuanya. Itu modul semuanya harus diklik dulu, diklik sampai habis ya. Jadi ada Betul, beberapa poin yang memang banyak sekali tuh. Banyak banget tuh tugas, ada yang sampai panjang, sampai pusing deh saya juga ngelihatnya. Mungkin itu karena saya kayaknya pernah buat, cuman ternyata nggak selesai. Terus tengahnya tuh. Mungkin itu dianggap belum ngerjain kali ya, gimana. Lalu ada yang memang sudah lewat tanggalnya. Nah itu Kak Rizky, mungkin mohon maaf, kayak lagi supaya nanti nggak terlewat kembali. Mohon diinfokan, karena memang ada beberapa modul yang nggak kita bahas, dilewatkan. Seperti itu. Karena di tatap mayanya ya. Ya mungkin kami nggak melihat dan nggak membaca semuanya dari awal, mungkin sehingga terlewatkan tugas-tugas yang ada di situ. Nah untuk itu mohon sekali untuk kedepannya Kak Rizky juga bisa mengingatkan kembali kami jika memang di setiap modul itu
ada tugas yang harus kita selesaikan dan mendekati due date-nya. Takutnya itu tadi bisa keselip dan terlewat, sampai lewat tanggal kan. Itu tadi karena kita memang mungkin kesibukan kita masing-masing atau bagaimana, sehingga kurang informasi untuk mengerjakan tugas-tugas yang memang harus kita laksanakan. Begitu Kak Rizky. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Dian. Oke, nanti ke depannya boleh saling bekerja sama dengan kakak-kakak, terutama untuk Kak Dian nih selaku ketua kelas ya Kak ya. Saya hanya sekedar mengingatkan saja, ini dari awal sampai hari ini Kak ya, ini jangan sampai ke depannya, karena pasti di depan itu ada lagi Kak tugasnya gitu. Karena memang benar kata Kak Dian, jadi di setiap modul itu banyak sekali Kak isinya di dalam. Kita klik satu aja di dalam ada angka 1 sampai 5 yang harus kita buka. Nah, di dalam slide itu Kak, biasanya ada ya pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab. Dan juga nanti di slide ketiga atau slide keempat, itu biasanya ada tugas yang harus dikerjakan. Jadi mohon izin saya selaku fasilitator hanya bisa mengingatkan saja Kak untuk tugas-tugas yang belum, dan juga hanya bisa merekap modulnya Kak, seperti saya kasih contoh ya Kak ya, ini dari awal sampai hari ini itu kita ada 4 tugas yang harus dikerjakan. Nah, yang pertama itu bisa dicatat Kak, bisa dicatat 1.1.D. Ulangi Kak ya. Atau ini Kakak bisa lihat saja di grup WA, judul tugasnya itu ada di kotak paling atas Kak. Nah, jadi ini judul tugasnya itu sama seperti di LMS Kak. Jadi Kakak tinggal buka aja nih tulisan atau modul tentang 1.1.D. Itu ada refleksi tentang framework desain. Nanti Kakak klik saja modulnya, nanti pasti keluar tugasnya Kak. Nah, ini kalau memang Kakak bingung tentang tugasnya, Kakak bisa sharing ke teman yang lain Kak, atau kelas lain gitu Kak. Apalagi teman yang sudah ada di gelombang 1 Kak, itu udah terlewat semua ini tugasnya nih. Jadi Kakak bisa tinggal sharing, tinggal diedit saja Kak gitu. Oke Kak, ini sudah saya kirim tugasnya yang belum, dan judulnya itu ada di atas Kak ya. Ada di atas, ini ada 1.1.2 refleksi framework, ada 1.2.D lakukan pembelajaran, 1.2.E tentang refleksi pembelajaran, dan yang terakhir itu ada 1.3.D tentang refleksi pembelajaran juga. Gitu Kak. Walaupun due date-nya ada 4 berarti ya? Ya, ada 4 Kak. Sampai tatap maya hari ini kita baru 4 ya Kak ya. Nah, nanti untuk kedepannya ada juga Kak tugas-tugas selanjutnya. Makanya daripada Kakak numpuk, mending dicicil-cicil dari sekarang gitu Kak. Boleh silakan mungkin sharing sama teman kelas yang lain, tinggal Kakak edit. Silakan Kak, saya hanya bisa mengingatkan saja dan hanya bisa membantu untuk menilai Kak gitu. Jadi kalau Kakak tidak mengumpulkan tugas ya saya bingung juga nilainya bagaimana gitu. Jadi silakan kakak dikerjakan tugasnya, dikumpulkan tugasnya, jangan lihat benar atau salahnya dulu Kak, intinya mengumpulkan dulu saja Kak, jadi ada yang bisa saya nilai gitu. Oke Kak, siap ya Kak ya? Siap. Semangat ya Kak. Semangat, Siap, semangat, Kak. ayo insya Allah semangat. Semangat. Jangan lupa dicek langsung tugasnya ya, mumpung besok libur nih teman-teman semuanya. Oke, baik Kak. Kita foto dulu mungkin ya Kak Dian ya. Kemarin kita berdoa dulu lupa foto nih. Untung saya udah ada fotonya. Kak, itu saya izin Kak, namanya nama istri saya Kak ya. Gak apa-apa Kak. Iya Kak Ayu.
Ayo izin kakak semua untuk menampilkan kameranya. Dimunculkan dulu. Kita on cam dulu kak. Ayo semuanya on cam. Gaya kak, gayanya gimana nih? Kak Ratna, kita gayanya gimana Kak Ratna? Ya, tolong diajari Kak Ratna. Gini kak katanya kak. Mohon bantuannya juga nih Kak Rizky dan kawan-kawan yang semuanya muncul ya. Di saya nih pada hilang ini. Siap. Ayo kak, gimana kak gayanya kak? Jangan angka ya. Angka udah nggak boleh nih. 1, 2, 3. Gimana instruksinya nih Kak? Gini ya kak ya. Hitungan ketiga gini ya kak ya. Ya. 2. Kita lucu-lucuan sekali kak. Siapa kak? Siap, oke. Rizky yang foto ya? Ya, saya yang foto. 1, 2, 3. Oke. Sekali lagi kak. 1, 2, 3. Ayo kak Catur. Oke. Kak Catur pilih anaknya nih. Ya udah belum sih? Oke, cukup. Terima kasih kak. Lagi lah sekali lagi lah. Kak Dian, kita Dan perkenalan doa Kak Dian. Baik, alhamdulillah wasyukurillah kita bisa menyelesaikan kegiatan kita pada malam hari ini, di mana hari ini mudah-mudahan sekali lagi kita diingatkan ya untuk bisa lebih teliti lagi dalam melengkapi atau melaksanakan tugas-tugas kita yang ada di modul-modul. Memang kita sibuk ya pasti, tapi kita sempatkan, termasuk saya nih ada yang keselip satu. Saya juga beberapa kali sudah ingatkan untuk melihat modul dan tugas-tugas. Mudah-mudahan ke depan nanti kita bisa saling mengingatkan atau mungkin bisa sharing ya untuk kegiatan-kegiatan kita ke depan nanti, supaya semua di kelas ini bisa mendapatkan hasil yang baik lulus semuanya, dan kita bisa bersenang-senang bersama-sama tentunya ya. Itu. Baik teman-teman sekalian, semoga manfaat hari ini. Selamat malam, doa sama-sama, semoga kebaikan selalu ada dalam diri kita, plus kita juga doakan keluarga teman kita yang tadi meninggal, semoga husnul khotimah, mendapatkan Amin ya Allah, amin. tempat yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Berdoa. Amin ya Allah. Dimulai. Selesai, alhamdulillah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh kakak-kakak untuk nanya tugas tuh dengan Kak Dian tuh, luar biasa Kak Dian nih. On time ngerjain tugasnya. Pak Dian nggak ambil Masih rapor. keselip satu. Masih keselip satu. Tadi maminya yang ambil ya. Di-share di grup aja Kak tugasnya Kak. Cie, Adnan udah ngerjain nih. Sharing dong Pak Adnan. Iya, pelit banget dia emang, Dek. Dia pelit Wah, banget. Pak Tan bohong, Pak Tan tadi bilang katanya speakernya rusak, nggak mau mimpin doa tuh.